Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah media dan sumber belajar SD berbasis ICT. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang siklus hidrologi yang di dalamnya berisi tentang penjelasan dan pengertian siklus hidrologi, komponen siklus hidrologi, macam-macam siklus hidrologi, identifikasi aktivitas manusia, dan perubahan siklus hidrologi. Sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi siklus hidrologi. Tujuan pembelajaran siklus hidrologi adalah agar peserta didik dapat memahami proses siklus air, manfaat air, dan dampaknya terhadap kehidupan, menguraikan tahapan-tahapan siklus air, mendefinisikan konsep-konsep pada siklus air seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, menganalisis penyebab gangguan siklus air, mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman, membuat bagan sederhana tentang siklus air, mengetahui dari mana asal-usul air dan mengapa terjadi hujan, mengidentifikasi urutan siklus air yang terjadi di bumi, dan menyajikan bagan siklus air berdasarkan informasi dan sumber yang tepat. Siklus hidrologi ini adalah salah satu dari 4 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Yang pertama, siklus air, yang kedua, siklus oksigen dan karbon dioksida, yang ketiga, siklus nitrogen, dan yang keempat, siklus fosfor. Dan untuk siklus hidrologi atau siklus air ini jadi bagian dari siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Jadi, siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Nah, tahapan terjadinya siklus hidrologi itu seperti apa? Jadi, pada suatu saat, karena terjadinya pemanasan oleh sinar matahari, air yang ada di laut itu akan menguap melalui proses yang namanya evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Nah, evaporasi ini terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan bumi. Dikarenakan pemanasan terus-menerus, maka molekul air ini menghempaskan dari airnya. Nah, kemudian penguapan juga terjadi pada yang namanya tumbuhan atau jasad hidup yang kita kenal sebagai transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan air, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Ketika evaporasi dan transpirasi ini terjadi secara bersamaan, maka itu yang kita sebut sebagai evapotranspirasi. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi yaitu 1. Meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Dan kedua, meningkatnya kelembaban. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya evapotranspirasi. Nah, selain evapotranspirasi, juga terjadi penguapan pada gunung di atas gunung es yang namanya sublimasi.
yang kita kenal sebagai sublimasi. Nah, apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Nah, ketika uap air akibat proses evaporasi dan transpirasi tersebut itu berubah menjadi uap-uap air, maka pada suatu ketinggian tertentu maka uap-uap tersebut akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Nah, kondensasi ini secara pengertian adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Nah, kondensasi juga dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Jadi, evaporasi terjadi, transpirasi terjadi, kemudian dia naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu, maka akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan uap-uap air. Itu kemudian menjadi titik-titik air yang kecil kemudian bersatu. Itu membentuk awan. Dan selanjutnya, karena ada angin, maka awan-awan akan bergerak menuju daratan karena ada angin dan tekanan atau perbedaan tekanan. Jadi, dia akan digerakkan oleh angin. Proses pergerakan awan itu namanya adveksi. Kemudian, pada suatu saat, ketika awan-awan itu sudah berkumpul dan mencapai titik jenuhnya, maka akan terjadi yang namanya presipitasi. Nah, apa itu presipitasi? Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan sebutan hujan. Nah, ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Tetapi kalau misalnya presipitasinya terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang tinggi, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Jadi, infiltrasi itu sebagian ada yang mengalir sebagai aliran air tanah yang disebut perlokasi. Kemudian ada bagian yang terus menjadi cadangan air tanah. Tetapi ada lagi yang mengalir sebagai aliran permukaan atau yang disebut runoff. Runoff ini bisa jadi pada akhirnya akan mengalir ke sungai dan masuk ke laut kembali. Nah, jadi proses ini secara keseluruhan yaitu ketika terjadi penguapan atau evaporasi, transpirasi, kemudian terbentuknya awan akibat kondensasi, kemudian terjadinya hujan atau presipitasi, lalu hujan turun di atas permukaan bumi, infiltrasi, dan runoff. Itu akan mengalir kembali ke laut. Ini yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Dan siklus atau daur hidrologi ini akan berlangsung terus-menerus yang mengakibatkan air di permukaan bumi tidak akan pernah berkurang. Ini adalah gambaran secara umum. Jadi ada penguapan, semuanya dari laut, kemudian dari vegetasi, kemudian dari sungai, soil atau tanah, kemudian ada transpirasi dari tumbuhan. Lalu mengarah ke terjadinya proses penguapan. Kemudian penguapan itu menghasilkan awan akibat kondensasi. Awan ditiup angin ke daratan, kemudian pada titik jenuh tertentu dia akan jatuh sebagai hujan. Hujan sebagian akan menjadi aliran permukaan yang akan menuju ke laut. Sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah sebagai groundwater table.
dan sebagian akan masuk jadi aliran tanah atau perlokasi. Nah, semuanya akan kembali ke tanah seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis siklus hidrologi. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus hidrologi lautan atau biasa disebut wilayah lautan. Yang kedua siklus hidrologi sedang atau wilayah daratan dekat dengan lautan. Dan yang ketiga siklus hidrologi panjang atau wilayah pegunungan. Yang pertama siklus hidrologi pendek, biasanya terjadi hanya di lautan saja. Nah, untuk proses terjadinya siklus hidrologi itu seperti apa? Jadi, proses terjadinya siklus hidrologi itu yang pertama evaporasi di lautan, yang kedua kondensasi. Seterusnya penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter suhu udara turun 0, Celcius. Kemudian tidak ada pergerakan awan atau adveksi. Yang ketiga presipitasi. Kemudian turunnya hujan yang jatuh di permukaan lautan. Dan untuk yang kedua, siklus hidrologi sedang itu biasanya terjadi di wilayah daratan dekat lautan. Dan untuk proses terjadinya siklus hidrologi sedang yaitu yang pertama evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan air hujan mengalami runoff dan infiltrasi. Dan untuk jenis siklus hidrologi yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang yang biasanya terjadi hanya di wilayah pegunungan saja. Proses terjadinya siklus hidrologi panjang yaitu yang pertama evaporasi di lautan, yang kedua uap air mengalami sublimasi, yang ketiga kondensasi, kemudian awan yang terbentuk mengandung kristal es, dan yang keempat adveksi, yang kemudian awan bergerak menuju daratan, yang kelima presipitasi, yang kemudian hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi menjadi gletser, dan yang terakhir gletser di daratan mencair. Kemudian hasilnya air tersebut mengalir dan membentuk aliran air sungai, dan kemudian bergerak menuju laut kembali. Dan kemudian kita akan membahas tentang aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus hidrologi. Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini akan mengganggu siklus hidrologi, khususnya pada proses transpirasi. Seperti yang kita ingat, transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi di dalam tumbuhan tadi. Jadi, ketika banyak pohon yang ditebang, maka itu akan mengganggu siklus hidrologi. Kemudian yang lain yaitu kebakaran. Kebakaran juga hampir sama mengganggu proses transpirasi yang terjadi di dalam siklus hidrologi. Kemudian yang lain adalah siklus hidrologi juga terganggu akibat adanya proses pembangunan. Kemudian yang lain adalah pencemaran udara. Industrialisasi ini juga mengganggu proses siklus hidrologi. Jadi pencemaran udara ini menyebabkan pemanasan global, sehingga proses penguapan itu sering terjadi. Akibatnya banyaknya curah hujan. Dan ketika curah hujannya banyak, itu akan mengakibatkan bencana banjir. Nah, itu tadi aktivitas manusia yang mengganggu terjadinya proses siklus hidrologi. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih.